Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Andika Fadilah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Ngobrolin soal pengelolaan keuangan, kita tahu bahwa komponen finansial itu bergantung pada cara kita memperlakukannya. Kalau kita boros tanpa alasan yang jelas, uang itu gak bakal memberi imbal yang baik untuk kita dalam jangka panjang. Sedangkan kalau kita bisa memanage uang dengan baik, istilahnya kita itu merawat dan juga memelihara uang tersebut, dan diharapkan kedepannya bisa memberi imbal yang baik untuk kita. Nah, walaupun aku udah cukup dewasa untuk mengatur keuangan sendiri, aku gak bisa seenaknya untuk memiliki uang dan juga mengeluarkan sesuka hati aku. Aku masih punya tanggung jawab untuk mengatur dana dengan baik untuk kedepannya. Tahun ini, aku menginjak umur 20 tahun dan sebenarnya aku masih di bawah bimbingan orang tua, sehingga kebutuhan finansial aku nggak begitu kompleks dan juga nggak perlu mengatur berbagai dana. Tapi justru dari situ, aku mencoba untuk belajar mengatur keuangan sedini mungkin, mumpung kebutuhan danaku belum kompleks. Sehingga nanti dewasa, aku bisa lebih siap untuk mengatur keuangan dan juga istilahnya punya jam terbang yang lebih baik. Nah, sebelum masuk ke videonya, kalian bisa support aku dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan info menarik seputar channelku. Berdasarkan pengalaman dan juga referensi yang aku dapatkan, terdapat beberapa kesalahan dari kita sebagai generasi muda dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah tidak memiliki dana darurat, yang mana ini justru dana terpenting yang dimana sewaktu-waktu mungkin kita nggak tahu kalau misalnya bakal terjadi hal yang tidak terduga. Yang kedua adalah tidak memiliki anggaran. Padahal kalau kita membuat anggaran pengeluaran terhadap keinginan dan kebutuhan kita, justru kita bisa terhindar dari keborosan dan lebih hemat loh. Dan yang ketiga adalah membeli barang yang tidak diperlukan. Yang ini mungkin lebih relate dengan teman-teman yang gampang panas ketika melihat review produk di TikTok ya. Nah, dari berbagai permasalahan ini, salah satu solusi yang bisa kalian lakukan adalah dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran yang kalian punya dengan strategi masing-masing. Biar pencatatan ini terasa praktis dan fleksibel, aku bakal kenalin ke kalian dengan aplikasi yang bernama Bukukas. Nah, jadi Bukukas ini merupakan aplikasi pencatatan keuangan digital secara gratis untuk usaha mikro kecil menengah ataupun pribadi. Nah, jadi buat kalian yang punya usaha nih, Bukukas bisa bermanfaat banget untuk meningkatkan dan mengembangkan manajemen keuangan kalian. Nah, tapi selain untuk usaha, Bukukas ini juga bisa kita gunakan untuk keuangan pribadi kita loh. Nah, kelebihan yang aku suka dari Bukukas adalah penggunaannya yang gratis tanpa dipungut biaya, juga penggunaannya yang praktis banget, dan juga data kalian dipastikan aman. Dan juga dari segi money management, Bukukas ini cocok banget buat kita sebagai generasi muda yang cenderung lebih adaptif terhadap perkembangan media digital. Sehingga dengan memanfaatkan Bukukas, kita gak perlu repot-repot tuh mencari buku ataupun menulis secara manual. Nah, kalau kalian udah paham terkait manfaat dan tujuan dari aplikasi Bukukas, sekarang aku bakal jelasin step-step yang bisa kalian lakukan untuk memulai money management dengan baik lewat Bukukas. Yang pertama, pastinya kalian harus download aplikasi Bukukas lewat App Store ataupun Google Play Store. Nah, kalau misalnya kalian udah download aplikasinya, sekarang kita buka aplikasinya ya. Oke, nah ini halaman awal dari aplikasi Bukukas, yang mana loginnya gampang banget, kita tinggal masukin nomor telepon kita gitu. Dan dari situ, kita diminta untuk memasukkan kode OTP, bisa lewat SMS, WhatsApp, atau telepon gitu. Oke, sekarang aku udah masuk ke aplikasi Bukukas. Ini memang sesimpel itu guys, kita cuma masukin nomor telepon dan kode OTP, dan udah, kita bisa menggunakan aplikasinya dengan baik. Nah, sekarang kita udah muncul di halaman utama dari aplikasi Bukukas, yang mana ada 3 tab utama ya. Yang pertama ada hutang, lalu transaksi, dan yang terakhir itu profil, yang masing-masing punya fungsi berbeda gitu guys. Nah, mungkin aku bakal jelasin satu-satu ya. Yang pertama aku bakal jelasin soal tab hutang nih. Fitur ini berguna untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran kita terhadap orang lain. Dan yang aku suka dari fitur ini adalah kita bisa memasukkan langsung kontak pihak terkait ke dalam aplikasi Bukukas. Di sini juga kita bisa memasukkan penerimaan dan juga pemberian transaksi yang sudah terkalkulasi secara otomatis. Oke, mungkin kita coba dari awal dulu ya untuk hutang ini. Yang pertama aku bakal masukin tambah pelanggan, dan aku bakal masukin simulasi ya. Nama kontaknya adalah Doki gitu. Aku sebagai Andika dan ini sebagai Doki gitu. Nah, di sini terlihat ada tab memberi dan juga menerima. Memberi ini artinya kita memberi pinjaman gitu ya, atau piutang. Sedangkan menerima ini kita menerima pinjaman atau disebut dengan utang. Let's say aku memberi pinjaman ke si Doki ini sebanyak 500.000 gitu. Nah, dan di sini juga ada informasi detail ya terkait catatan, ataupun kita juga bisa menambahkan foto dan juga tanggal gitu. Cuma di sini aku bakal masukin nominalnya aja. Simpan transaksi. Yap, transaksi sudah disimpan, dan ini adalah tampilannya. Sama juga kalau misalnya kita memasukkan menerima, coba aku pencet ya. Let's say aku menerima pinjaman dari si Doki ini sebanyak 200.000. Dan simpan transaksi.
Nah, di sini langsung terkalkulasi kalau misalnya total utang pelanggan atau piutang yang kita punya terhadap si Doki ini adalah sebesar 300.000 gitu. Kalau misalnya mau dilunaskan nih, si Doki mau bayar ke aku 300.000, bisa aku langsung pencet. Dan anggaplah lunaskan. Yap, transaksi beres dan ini ada laporannya gitu, secara detail dan otomatis gitu terkalkulasi. Beres. Nah, selain mencatat utang dan piutang, kita juga bisa set tanggal jatuh tempo loh guys di sini, biar kita nggak kelupaan ketika kita punya utang ataupun piutang. Ya mungkin ini seringkali jadi permasalahan buat kita, bukan? Nah, buat selanjutnya itu kita masuk ke bagian transaksi ya. Di sini kita bisa input pemasukan atau pengeluaran dari kegiatan kita, terlepas dari transaksi on account atau utang dan piutang. Nah, penggunanya itu simple banget. Kita tinggal memasukkan transaksi yang kita punya dari segi nominal ya. Nah, let's say di sini aku bakal masukin penjualan aku sebesar 200.000 gitu ya. Di sini juga aku bisa masukin HPP atau harga pokok penjualan. Mungkin teman-teman yang belajar ekonomi paham soal ini ya. Anggaplah pengeluaran yang aku keluarkan untuk ini adalah 100.000. Gitu. Dan di sini aku gak masukin dulu seputar informasi lengkapnya ya, karena aku coba masukin nominalnya dulu. Dan yap, transaksi berhasil disimpan dan ini muncul invoice-nya gitu, penjualan sebesar 200.000. Nah, dan di sini langsung tercatat ya terkait transaksi yang terjadi gitu. Penjualan 200.000 dan tadi HPP-nya itu sebesar 100.000 sehingga keuntungan yang aku dapatkan adalah 100.000 pula. Nah, tapi terlepas dari kegiatan penjualan atau pengeluaran, kita juga bisa pakai ini sebagai kebutuhan pribadi kita gitu, dengan menganggap penjualan ini sebagai pemasukan kita dan juga pengeluaran itu sebagai anggaran pengeluaran kita gitu. Nah, yang terakhir yang kita bahas adalah tab profil, yang mana di sini berisikan informasi dan juga pengaturannya, guys. Nah, yang bisa kalian perhatikan di sini ada kartu nama elektronik atau digital yang berisikan nama, email, nomor telepon, dan informasi lainnya. Kartu nama elektronik ini berguna buat kita mempromosikan bisnis kita ataupun informasi kita kepada sosial media ataupun orang lain. Nah, selanjutnya di bawah kartu nama ini ada unduh laporan. Ini merupakan rekapitulasi ya terhadap laporan-laporan yang udah kita lakukan di transaksi yang tadi aku lakukan gitu. Kalau misalnya kita buka, di sini kita bisa mengunggah 3 jenis laporan sekaligus nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin rekapitulasi per bulan, per minggu, ataupun per hari, ini bisa banget lewat laporan sini. Yang mana file akhirnya itu bisa berbentuk PDF maupun Excel. Dan ini aku suka sih, karena ini terkalkulasi secara otomatis gitu. Kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi dari awal secara manual. Nah, selain itu, kita juga bisa mencetak struk loh dari aplikasi buku kas ini. Ini yang menurut aku lebih canggih lagi sih. Karena caranya itu mudah banget. Kita tinggal connect aplikasi buku kas dengan printer Bluetooth yang kalian punya. Nah, ini cocok banget sih buat kalian yang punya usaha dan pengen cetak struk untuk pelanggan. Nah, tapi untuk saat ini, fitur cetak struk ini berlaku untuk aplikasi Android. Secepatnya sih semoga dapat dipakai untuk pengguna iOS ya. Nah, yang aku suka dari aplikasi buku kas ini adalah penggunaannya yang mudah dan praktis. Aku gak butuh waktu lama untuk mempelajari aplikasi ini dan bisa aku langsung terapkan untuk daily transactionku. Nah, balik lagi ke money management, pemanfaatan pencatatan digital ini berguna banget buat aku untuk mengatur anggaran pengeluaran yang aku lakukan dan juga terhindar dari kelupaan ketika punya utang ataupun piutang. Aku harap dengan bisa mengelola keuangan sejak muda, kita bisa lebih siap lagi untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks seputar finansial saat dewasa nanti. Kesimpulannya, penting banget untuk melakukan pencatatan terhadap segala transaksi yang kita lakukan sebagai bentuk money management yang berujung pada keringanan terhadap beban finansial. Mungkin segitu aja video aku seputar money management bersama buku kas. Diharapkan kedepannya kalian bisa terinspirasi dan juga lebih siap lagi untuk mengatur keuangan sejak dini. See you guys on my next video. Bye-bye!